Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Isnaini dari SMK Negeri 1 Bojonggede akan menyampaikan materi bumi dan antariksa pada subpokok bahasan sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet-planet kecil, asteroid, komet, meteor, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Matahari sebagai pusat tata surya memiliki lapisan. Lapisan matahari terdiri dari inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari atau core yaitu lapisan yang paling dalam yang merupakan pusat terjadinya reaksi fusi antar atom hidrogen dan helium. Lapisan yang kedua adalah fotosfer yang merupakan bagian dari matahari yang mengeluarkan cahaya sehingga mampu memancarkan cahaya ke segala penjuru dunia. Lapisan ini memiliki suhu 6000 Kelvin sampai dengan 16000 Kelvin. Pada lapisan fotosfer terdapat zona radiasi yang merupakan bagian fotosfer yang menyelimuti inti, berperan sebagai pemancar energi yang terbentuk pada reaksi fusi di dalam inti matahari. Yang kedua adalah zona konveksi, yaitu daerah terjadinya energi matahari ke lapisan kromosfer melalui proses konveksi. Lapisan yang selanjutnya adalah lapisan kromosfer, yaitu lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Lapisan ini mempunyai ketebalan 16.000 km dengan suhu 6.000 sampai dengan 20.000 Kelvin. Lapisan terakhir, yaitu lapisan terluar, adalah korona, yang merupakan kumpulan gas tipis dengan suhu lebih dari 1 juta Kelvin. Lapisan korona berbentuk mahkota yang akan tampak jelas pada saat terjadi gerhana matahari total. Matahari juga melakukan aktivitasnya. Ada 4 aktivitas yang akan kita bahas. Yang pertama adalah granulasi. Granulasi yaitu aktivitas matahari yang menimbulkan granula. Granula yang dimaksud adalah gumpalan pada fotosfer matahari. Bagian ini merupakan bintik panas yang perbedaan suhunya sangat drastis pada fotosfer. Yang kedua adalah bintik matahari atau sunspot atau noda matahari, yaitu daerah gelap pada fotosfer yang terbentuk karena suhu titik tersebut jauh lebih rendah dari suhu daerah sekitarnya. Yang ketiga adalah lidah api atau prominence, merupakan dampak dari gangguan yang terjadi pada kromosfer. Semburan gas tersebut menyerupai lidah api besar berwarna merah dengan variasi bentuk yang dapat menyerupai pita, simpul, spiral, atau gunung. Aktivitas matahari yang keempat disebut sebagai suar matahari atau solar flare, yaitu peristiwa ledakan besar di atmosfer matahari yang merupakan pertanda kembalinya aktif matahari. Pada umumnya, matahari memiliki siklus 11 tahunan atau 24 tahunan. Peristiwa solar flare yang disertai dengan pelepasan massa koronal dan medan elektromagnet yang kuat dapat mengganggu perangkat komunikasi di bumi seperti satelit dan radio. Planet. Dalam sistem tata surya terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Masing-masing planet memiliki periode revolusi dan rotasinya masing-masing. Pada kesempatan yang lainnya akan kita bahas tentang periode revolusi dan periode rotasi dari planet beserta dengan ciri-ciri fisik planet. Yang selanjutnya adalah asteroid. Asteroid atau planet minor merupakan benda langit yang berbentuk tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Jarak yang jauh dari matahari membuat komponen penyusun asteroid membeku dan menjadi es hingga suhu di permukaannya mencapai minus 73 derajat Celcius. Asteroid yang mengorbit di matahari dari sistem tata surya sangat banyak dengan jumlah yang terbanyak terdapat pada sabuk asteroid yang berada pada garis edar antara Mars dan Jupiter. Asteroid ada beberapa jenis, yaitu jenis karbon atau C, silicoseus atau S, metalik atau M,
dan Vestoid atau V. Contoh asteroid itu adalah asteroid Ceres, Pallas, Vesta, Hygeia, Interamnia, dan Baptistina. Baptistina itu adalah salah satu asteroid yang berada pada gugusan asteroid termuda di Sabuk Utama. Salah satu keluarga Baptistina ini diduga pernah jatuh ke bumi pada 160 juta tahun yang lalu dan menghancurkan populasi dinosaurus. Sisa hantaman asteroid tersebut masih terkubur di semenanjung Yucatan dan Teluk Meksiko. Yang keempat ada meteor. Pada saat meteor memasuki atmosfer akan terjadi gesekan yang luar biasa dengan udara sehingga meteor akan terbakar dan lenyap menjadi debu. Meteor yang masih bertahan dari gesekan udara tersebut jika sampai ke permukaan bumi disebut sebagai meteorit. Yang kelima adalah komet. Komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Ekor komet berbentuk lapisan serpihan kristal-kristal es yang rapuh yang terlepas dari badan komet. Kristal-kristal tersebut membentuk ekor yang selalu menjauh dari matahari akibat tekanan angin matahari yang menguapkan partikel es tersebut. Sebenarnya terdapat banyak komet yang mengorbit pada matahari, tetapi komet yang paling terkenal yaitu komet Halley yang dapat teramati dari bumi setiap 76 tahun sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.